program pemerintah Kabupaten Nganjuk Tricita Bakti terkait dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melakukan kunjungan bertajuk Jumat Berkah di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Haris Jatmiko, Camat Pace Sugeng Haryanto, Kapolsek Pace Ibtu Supomo, dan Ramil 081012 Pace Kapten Infanteri Priyo Sujatmiko. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nganjuk Andi Najib Ibrahim, Kepala Desa Cerme Iking Edwan Saputra, serta tamu undangan. Kegiatan yang dilaksanakan secara bergiliran di desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk memastikan agar pembangunan yang dicanangkan Bupati Novi, yakni bangun Deso Notokuto, tepat sasaran, dengan turun langsung untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat serta memberikannya bantuan. Kegiatan Bupati Novi diawali dengan pemberian bantuan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan yang berlokasi di Balai Desa Cerme. Yang menurut Bupati Novi, pemberian bantuan PKH tersebut sudah mengarah sesuai sasaran karena pendataan mulai dari detail awal dan terdapat target graduasi yang dipantau pemerintah daerah. Bupati Novi juga mengajak kepada keluarga penerima manfaat untuk bersama-sama membangun bangsa diawali dari keluarga, sehingga peran seorang ibu dapat membina dan mengatur anaknya agar menjadi generasi yang unggul sehingga berguna bagi bangsa Indonesia. Usai menyerahkan bantuan program Keluarga Harapan, Bupati Novi dan rombongan bergeser untuk meresmikan Musola Fatur Rahman yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati Novi merasa bangga dengan adanya musola tersebut, sebab musola tersebut tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, namun juga digunakan proses belajar dan menghafal Al-Quran, sehingga dapat mencetak generasi bangsa unggul yang memiliki iman dan takwa serta jiwa yang bersih. Bupati Novi mengajak kepada warga sekitar untuk memakmurkan musola agar dapat mencegah apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan NKRI. Setelah itu kegiatan dilanjutkan kunjungan usaha milik pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Menurut Bupati Novi, produk makanan cepat saji tersebut selain higienis dan lezat, namun dijamin halalnya, karena proses penyembelihan ayam dan penyajiannya menggunakan syariat Islam. Terlebih pendirian usaha tersebut mendapatkan restu dan doa para kiai, sehingga diharapkan berkah bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya NU Chicken ditambah dengan produk air minum dalam kemasan NU Chills yang dapat dinikmati di kedai sejumlah titik yang ada di Kabupaten Nganjuk, dapat mendorong warga Nahdiyin untuk membangun kemandirian ekonomi. Azan berkumandang, sudah waktunya sholat Jumat. Bupati Novi beserta rombongan pun bergegas melaksanakan sholat Jumat di Masjid Besar Al-Ghafar yang ada di Desa Cerme. Usai melaksanakan sholat Jumat, Bupati Novi melaksanakan santunan kepada sejumlah anak yatim serta berdoa dan bersolawat agar diberikan berkah.
Novi mengunjungi warga yang layak mendapatkan perhatian, yang salah satunya Muhammad Agus Salim, sebab rumahnya yang kini ditempati dapat dikatakan tidak layak. Selain dindingnya sudah rusak setiap musim hujan, istri dan kelima anaknya harus bersabar karena atapnya bocor. Selain itu, Muhammad Agus Salim harus berjuang untuk menghidupi 5 anaknya yang kini masih menginjak bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kedatangan Bupati Novi dalam rangka menyerahkan bantuan bedah rumah disambut tangis haru sukacita oleh Muhammad Agus Salim. Ia sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bupati Novi dan mendoakan agar tindakan baik Bupati Novi tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan lahir batin dan panjang umur yang barokah, sehingga dapat memimpin Kabupaten Nganjuk yang nyawiji Gemah Ripah Loh Cinawi. Selain itu, Muhammad Agus Salim juga berharap agar dengan dipimpinnya Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Novi menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dapat bantuan dari Bapak Bupati untuk bedah rumah ini, kesan dari Saman seperti apa ini? Ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali karena dengan adanya bantuan dari Pak Bupati mungkin sangat membantu keluarga kami dan mungkin tempat tinggal kami bisa lebih layak seperti pada umumnya, karena saya kasihan melihat anak-anak saya masih kecil-kecil. Apalagi kalau musim hujan sama kendangnya pada bocor semua. Bapak di sini tinggal sama berapa orang? Bapak keluarga? Ya, sama istri dan 5 anak. Sudah berapa tahun Pak tinggal di sini? Ya sejak kecil saya tinggal di sini. Sejak kecil. Ya. Kalau Bapak ngapain untuk kerja sehari-hari sebagai apa? Sebagai tukang bangunan. Bapak pernah bermimpi nggak dapat bedah rumah atau pernah? Enggak pernah sama sekali. Mungkin sedikit ucapan untuk Bapak Bupati. Ya, alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Haji Novi Rahman Hidayat atas bantuannya. Semoga amal beliau benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur yang barokah sehingga dapat memimpin Kabupaten Nganjuk, dapat memimpin seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk sehingga benar-benar menjadi Kabupaten Nganjuk yang nyawiji, yang Gemah Ripah Loh Cinawi, dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi Kabupaten Nganjuk yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di Kabupaten Nganjuk setiap Jumat pemerintah membuat kegiatan yang namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah ini diawali mulai kegiatan pagi hari, berbagai jenis kegiatan yang kami laksanakan di desa-desa secara bergiliran, mulai dari pembinaan KPM, kemudian juga meresmikan musola-musola yang telah dibantu oleh pemerintah daerah, kemudian dilanjut sholat Jum'ah berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan bedah rumah pada warga-warga yang membutuhkan. Alhamdulillah di desa Cermi ini ada rumah, ada musola yang telah dibantu oleh pemerintah daerah. Tentunya harapannya mudah-mudahan bantuan ini semuanya bermanfaat untuk warga yang menerima. Menurut target dan sasaran ke depan seperti apa? Target kami yang pertama infrastruktur untuk pemukiman. Kami berharap nanti di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk dalam 2023 setidaknya 80% ini rumah-rumah yang kurang layak huni akan sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten, sehingga rumah-rumah yang kurang layak ini menjadi layak. Kemudian yang kedua, pembangunan sanitasi. Sanitasi yang juga menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang diberikan kepada masyarakat, bantuan-bantuan secara pada warga yang membutuhkan ini juga kami prioritaskan, sehingga 2020 ini sampai 2023 80% baik itu sanitasi, bedah rumah sudah harus
bisa membantu warga yang membutuhkan di wilayah kabupaten. Bupati Novi juga mentargetkan infrastruktur untuk pemukiman yang diharapkan pada tahun 2023 rumah warga yang kurang layak huni 80% sudah dibangun pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pembangunan sanitasi juga menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya, Bupati Novi meminta dukungan masyarakat agar dalam pemerintah diberikan kelancaran sehingga misi bangun Kutha Noto Deso dapat terwujud dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan KPN News, Nganjuk, Jawa Timur.